Ta'ala yang berhati pada dia kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan mewariskan ilmu agama bagi kita sehingga umat ini bisa berjalan di atas manhaji al-bayda, jalan yang terang, lailuha dan nahariha, jalan yang diutamakan bagi siang hari, di mana saking terangnya malamnya bagaikan siang. La yazigu anha illa halik, tidak ada orang yang menolak jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW kecuali mereka akan binasa. Teman-teman, para segenap para pendengar yang dihormati, kita lanjutkan belajar bersama membaca silsilah buku Marhaban bil Maut, Selamat Datang Kematian. Kita sudah berada di bab kedua, yakni bagaimana kiat-kiat dalam menyambut tamu yang pasti, tamu yang agung, yakni kematian. Kawan-kawan yang punya buku bisa dilihat di halaman 173 ya, 173. Kemarin kita masih di bab muqaddimah ya, Pak. Bab muqaddimah tentang menyambut kematian. Sekarang kita akan baca poin tentang bekal pulang. Tentang bekal pulang. Kita tahu bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada yang lebih pasti daripada kematian di dalam kehidupan ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian dengan keyakinan. Allah berfirman di akhir ayat paling terakhir dari surat Al-Fajr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai keyakinan mendatangimu, sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni keyakinan. Dan maksud daripada keyakinan di sini apa? Al-maut, kematian. Walau di sana ada orang yang salah memahami yakin itu. Ada yang memahami dan ini difahami oleh sebagian tariqat Sufiyah yang ekstrim ya, yang mereka memahami teks-teks agama dengan pemahaman mereka sendiri. Katanya berdasarkan ayat ini, maka kalau sudah sampai keyakinan, sampai pada tahap keyakinan, kita tidak perlu lagi beribadah. Pernah tidak dengar? Tidak. Sampai sekarang masih ada keyakinan. Dari mana mereka memahaminya? Mengambil dari ayat ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah dalam kau senantiasa beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu keyakinan. Sebenarnya apa? Kalau sudah yakin sampai tahap keyakinan, tahap ma'rifah, makanya dulu lagi salah. Apakah pemahamannya benar, Pak? Benar enggak? Salah. Kenapa? Karena yang maksud keyakinan di ayat ini bukan keyakinan sebagaimana dalam secara makna secara harfiah bahasa, tidak. Tapi yang dimaksud keyakinan adalah jumhur seluruh para ahli tafsir memahami apa? Kematian. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kematian itu sebagai sesuatu yang yakin, arti sesuatu yang sangat pasti kedatangannya adalah kematian. Dan sebagian orang-orang tariqat Sufiyah memahami ayat itu dengan berdalih dari kata hatta, maknanya adalah al-ghayah wal intiha. Ini sampai ada batasan. Sebenarnya sampai datang batasannya apa? Tapi sangat disayangkan justru mereka mengambil sebuah kesimpulan yang tidak difahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Andaikan pemahaman ini benar, tentu Rasulullah SAW orang yang paling pertama sekali untuk halal meninggalkan apa? Ibadah. Itu Nabi SAW. Tapi justru ketika Nabi SAW mau meninggal dunia dan beliau ditimpa oleh sakit disebabkan racun yang menggerogoti badan beliau, maka beliau disuguhkan sepotong paha kambing. Dan beliau adalah orang yang menyukai kambing. Di dalamnya disusupi racun ya, oleh seorang budak. Dengan sebab itulah beliau meninggal
meninggal dunia. Nah, saat beberapa hari belum akan meninggal dunia, Nabi SAW masih mendatangi Masjid Nabawi. Beliau mengimami salat. Sampai ketika beliau tidak mampu lagi salat, beliau dipikul oleh 2 orang sahabat untuk mendatangi masjid. Beliau hadir di saf salat berjamaah. Itu kapan, Pak? Sebelum meninggal dunia. Oleh karena pemahaman ini adalah pemahaman yang keliru. Baik. Dan inilah buah daripada mengambil akidah tidak dari akidah Rasulullah dan para sahabat. Sehingga yang terjadi adalah penyimpangan. Karena masdar talaqi dalam akidah itu, Pak, ada 3. Satu apa? Al-Quran. Yang kedua, dari hadis atau sunnah yang sahih. Dan yang ketiga apa? Dari apa yang difahami oleh pemahaman para sahabat. Nah, itu sumber akidah. Ya, sumber akidah. Nah, siapa yang tidak mengambil kunci yang ketiga ini, maka dikhawatirkan mereka keliru. Baik. Nah, sekarang di sini kita lihat penuturan penulis di halaman 123 untuk bekal pulang menghadapi kematian. Bagaimana kita bahagia menghadapi kematian? Di sini penulis mengatakan jauhnya perjalanan menuju negeri seberang sangat butuh bekal dan penerang. Berbekal dalam perjalanan itulah mental petualang. Meninggalkan bekal itulah ciri orang lemah dan merupakan sikap konyol serta ciri orang-orang yang membangkang. Jadi bekal jalan apa? Ketika kita mengetahui sebuah perjalanan itu jauh, maka hendaklah kita berbekal. Kalau kita berjalan dari Jakarta menuju Serang, apakah sama bekalnya dari Jakarta menuju Qatar? Sama ada, berbeda. Kenapa? Perjalanan jarak yang membedakan. Namanya orang yang mengetahui, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man arafa bu'da safar fasta'id. Siapa yang mengetahui jauhnya sebuah perjalanan, ya, maka hendaklah dia bersiap-siap, berbekal. Nah, ini maksud daripada penulis. Dan di antara bentuk kecerobohan teman-teman, perjalanan yang panjang, namun tidak dimulai dengan perbekalan. Ini sebuah kekonyolan. Perjalanan itu amatlah jauh, yakni perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala setelah kematian menghampiri kita. Maka oleh karena itu berbekallah. Dan perbekalan yang terbaik adalah berbekal dengan tauhid dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tauhid? Tauhid yakni kita mengesahkan Allah di dalam hal kekhususannya, baik dalam masalah uluhiyah, rububiyah, dan asma dan sifat. Ya, ini tauhid. Ada apa yang maksud ketakwaan? Maksud ketakwaan adalah menjauhi kesyirikan. Maksud takwa. Walaupun banyak definisi takwa, namun di antara mana takwa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi, sebagaimana beliau membuktikan di dalam tafsir beliau, ya, ketika menjelaskan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah seseorang dari hamba yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa adalah yaitu menjauhkan diri dari kesyirikan. Itu makna takwa. Dan setelah itu baru turunan yang lain, menjauhkan diri dari maksiat dan semisal. Paham teman-teman? Dan ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa tazawwadu, dan hendaklah kalian berbekal, fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ini Anda bertauhid kepada Allah, kemudian meninggalkan lawannya dan setelah itu turunannya. Tentang bekal ini teman-teman, di antara ciri muslim yang baik, mereka akan berupaya bersemangat meraih bekal yang bermanfaat untuk setelah dia tiada nanti. Setelah dia meninggal dunia, maka inilah ciri muslim yang cerdas. Hal ini sebagaimana penjelasan dari dalam hadis dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan dia berbuat atau berbekal ya untuk setelah kematian. Ini standar muslim yang cerdas. Baik. Apa standar muslim yang cerdas? Dia menundukkan hawa nafsu, meninggalkan maksiat sesuai semaksimal mungkin setelah itu, bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini standar muslim yang cerdas.
Adapun orang yang lemah, kata Nabi, wal ajiz, adapun orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha thumma tamanna 'ala Allahi tamanna. Dan orang yang lemah, orang yang lemah adalah ciri khasnya mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu, namun setelah itu dia berangan-angan kepada Allah SWT, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan surga yang luas. Ini bentuk orang yang lemah akal. Dan ini adalah standarisasi yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas, orang yang menundukkan hawa nafsu. Dan ini penting untuk kita, karena kita adalah manusia biasa yang dibekali oleh Allah dengan hawa nafsu sebagai ujian. Perbedaannya dengan malaikat. Malaikat dititipkan apa? Ketaatan, dititipkan akal, ya. Namun dia tidak diberikan nafsu. Beda dengan kita manusia. Kita diberikan akal, tapi juga diberikan apa? Hawa nafsu sebagai ujian, ya. Nah, kita diperintahkan oleh agama untuk menundukkan nafsu ini. Nafsu bukan dikekang, tetapi apa? Ditundukkan, dalam arti diberikan haknya sesuai jalur yang halal. Iya, nah tidak boleh pula mengekang nafsu. Nah, cara yang menundukkannya adalah diberikan apa? Pada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat penting, teman-teman. Mengenai hawa nafsu ini sangat penting untuk kita tundukkan di atas jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dan salah satu cara mengobati nafsu adalah dengan kesabaran, bersabar. Ya, dengan kesabaran. Dan bekal ini penting untuk kita. Terlebih kita sekarang di zaman apa? Di zaman yang dunia ada di tangan. Segala sesuatu sudah tidak secret lagi, sudah tidak rahasia lagi, sudah open house, sudah terbuka. Di mana saja hari ini fitnah itu menyambar, terutama fitnah syahwat. Iya, fitnah syahwat. Ini mobile ini dia ibarat sisi mata pisau. Yang satunya kemana apa? Tergantung kita menggunakan. Anda gunakan untuk kebaikan, maka dia bisa baik. Tapi Anda gunakan untuk hal yang maksiat, maka dia akan menarik leher Anda untuk menuju kebinasaan. Inilah bukti. Ya. Oleh karenanya teman-teman, bekal untuk menghadapi syahwat adalah dengan apa? Kesabaran. Kita tahu syahwat ini adalah ujian semata. Ujian semata. Ketika kita memulai masuk HP, terkadang kita tidak ada niat untuk mencari hal yang tidak baik, namun justru dia muncul di permukaan. Oleh karenanya bekal seperti ini perlu kita bekali. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kata beliau, "Salasun a'jabatni hatta adhakatni." Ada 3 tipe manusia yang mengherankan diri, ya. Yang pertama adalah mu'ammilud dunya wal mautu yatlub. Yang pertama adalah orang yang panjang angan-angan terhadap dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Ini orang yang mengherankan. Panjang angan-angan terhadap dunia, obsesinya terlalu besar, terkadang melampaui kemampuannya. Padahal dia di saat yang sama kematian senantiasa ada di sekitarnya, mengintainya. Sebagaimana perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kematian itu lebih dekat kepada seseorang melebihi daripada tali sandalnya. Kita punya sandal, Pak. Menempel tidak dengan kita? Menempel. Kata Abu Bakar, kematian itu saking dekatnya dengan kita, lebih dekat daripada tali sandal. Berarti kematian sangat dekat. Dan ini real. Kalau sandal, Pak, kita pakai, ada kala tempat-tempat tertentu kita tidak bisa, dia tidak mengikuti kita. Benar enggak? Kita masuk rumah, kita masih pakai sandal. Kalau kita tidak pakai sandal. Masuk masjid tidak pakai sandal. Tempat-tempat tertentu kita tidak menggunakan sandal. Adapun kematian tidak mengenal tempat. Itu maksudnya. Sama? Kematian tidak mengenal tempat. Bapak mau masuk kamar mandi, mau masuk masjid, mau masuk tempat apapun, kalau sudah ajal mendatangi, maka tidak ada batasan. Itu maksudnya. Paham, teman-teman? Nah, ini ciri orang-orang yang mengherankan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah wa ghafilun wa laysa yaghfulu anhu. Yang kedua adalah orang yang lalai dari kematian, padahal kematian tidak pernah lalai daripadanya. Kematian senantiasa memuraqabah, memantau kita, menjadi intel bagi kita. Kapan dia sudah saat dia untuk menghampiri kita, maka tidak ada kata pengunduran.
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, jika kematian itu telah mesti menghampiri kalian, maka dia tidak akan bisa diundur sesaat dan tidak bisa pula dipercepat walaupun sesaat. Ini orang yang kedua. Dan yang ketiga teman-teman adalah wadahikun mil'u fihi wa la yadri asakhitun rabbul alamin alaihi amradin. Dan orang yang mengharamkan aku, kata Salman Al-Farisi, adalah orang yang ketawa sepenuh mulutnya. Artinya apa? Ketawanya terbahak-bahak. Sebesar ketawanya. Padahal dia tidak tahu apakah Allah sudah ridho kepadanya atau disuruh murka. Orang seperti ini menurut saya hal yang orang yang sangat apa? Yang sangat mengherankan. Ya, orang yang sangat mengherankan. Menunjukkan teman-teman bahwasanya apa? Akhlak seorang muslim adalah mereka senantiasa bersiap untuk menghadapi kematian, tidak lalai daripada mengingatnya, dan dia tidak melakukan hal-hal yang membuat dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketawa teman-teman, ya, dalam Islam dibolehkan. Tetapi ingat, ketawa yang secukupnya. Tidak boleh ketawa terlalu berlebihan, apalagi terbahak-bahak. Dan ini adalah ciri orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Ya. Nabi SAW ketawa dong. Belum ketawa. Namun kebanyakan senyum. Dan kita boleh ketawa, tapi ingat, ketawa tidak boleh berlebihan. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, tentang bekal, bahwasanya seorang muslim hendaklah dia berbekal untuk menghadapi kematian dengan melihat masa lalu yang pernah dia lakukan. Hal ini sebagaimana nasihat yang datang daripada Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, bahwasanya pernah seseorang datang kepada beliau, seorang lelaki yang sudah tua, usianya sudah tua, sudah putih ubannya. Kemudian Fudail bin Iyad bertanya kepada lelaki tadi. Apa kata beliau? Kam atat alaika umur. Sudah berapa usia dunia yang kau pakai? Sudah berapa lama hidup? Ya, sudah berapa lama hidup? Apa kata orang tua ini? Situna sana. Saya sudah memakai dunia ini 60 tahun namanya. Berapa namanya, Pak? 60 tahun. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad menasihati orang yang tua tadi? Kata beliau, fa anta mundu 60 sana tasiru ila rabbika tushiku an tablugh. Engkau sudah memakai usiamu 60 tahun. Sudah hidup 60 tahun. Maka maknanya adalah engkau sedang berjalan 60 tahun menuju Rabbmu, menuju Allah SWT. Dan sebentar lagi engkau akan sampai kepada tujuan. Artinya sudah dekat kematian. Kalau usia sudah 60 tahun berarti engkau sudah dekat kepada kematian. Maka laki-laki tadi terperanjat. Dia merasa tersentuh dengan nasihat Fudail bin Iyad rahimahullah. Apa kata beliau? Kalau begitu Pak Imam, famal hillah. Apa yang mesti saya lakukan? Kalau sudah demikian keadaan saya sudah puas, sebentar lagi mau tinggal. Apa yang mesti saya lakukan? Apa kata Fudail bin Iyad? Tuhsinu fima baqi, ya, yufad laka ma madha wa ma baqi. Kalau kata Fudail, hendaklah engkau memperbaiki sisa-sisa usiamu, maka niscaya Allah akan mengampuni masa lalu yang sudah engkau habiskan dalam hal kelalaian. Fa innaka in asaqta fi ma baqi. Kalau engkau masih menggunakan sisa usiamu dalam hal kelalaian, dalam berbuat maksiat, ukhidta fi ma madha wa ma baqi. Maka engkau akan dihisab, engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa yang telah kau lakukan dan sisa umur yang engkau gunakan untuk maksiat. Artinya kata Fudail bin Iyad, cara untuk menghadapi kematian di usia tua adalah berbanyak menghisab diri, kemudian beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah atas kelalaianmu, kemudian sisa-sisa umur gunakan untuk hal yang baik. Jangan justru kebalikan, sudah usia tua, justru kita masih tetap dalam kelalaian. Sebagaimana kata orang, tua-tua keladi. Makin tua justru makin menjadi. Sudah 60 tahun usia, Pak, tapi masih berada di batu minum. Sudah 60 tahun usia, itu udah bau tanah secara hukum rata-rata manusia. Kita tidak memastikan ya, Pak. 60 tahun harus cepat mati, tidak. Ada juga anak muda yang meninggal dunia.
Tapi secara usia rata-rata, karena usia umat ini kata Nabi SAW, ma tajawaz ma baina 60 wa 70 sana. Tidak melewati 60-70 tahun usia. Kalaupun ada, paling sedikit sekali. Ya, paling sedikit sekali. Nah, kalau sudah 60 tahun, masih di batu minum, 60 tahun, masih joget-joget, 60 tahun, masih suka dengan wanita. Ini dipertanyakan usia tua seperti ini. Paham teman-teman? Oleh karenanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau sudah tua, maka gunakan sisa umurmu untuk berbuat baik, untuk memperbaiki, dan mohon ampunlah kepada Allah atas masa lalu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Baik. Nah, sekarang teman-teman, secara ringkas, apa kiat berbekal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi kematian? Yang pertama adalah manfaatkan waktu, ya, sisa umur yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang diridhoi. Ini bekal pertama. Kenapa? Karena usia yang kita pakai hari ini itu tidak ada jaminan esok pagi masih bersama kita. Tidak ada jaminan. Ya. Adapun masa lalu, ini masa yang sudah kita lewati. Kalau ada kebaikan, ketaatan, amal saleh yang kita lakukan di usia yang sudah lalu, maka kita memuji Allah SWT. Itu adalah bentuk karunia Allah kepada kita. Tapi kalau justru sebaliknya, selalu kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, akan berfoya-foya jatuh kepada maksiat, maka senantiasa kita mengampun kepada Allah dan gunakan masa waktu kita yang ada ini sampai ke depan, karena kita tidak tahu berapa batasannya, dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kita. Semampu kita. Baik. Mengenai waktu, teman-teman, masalah usia dan umur ini perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harta seorang setiap manusia, setiap muslim ada pada waktunya, ada pada usianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai waktu di dalam Al-Quran sangat banyak. Ya, sangat banyak. Seperti firman Allah, wal asr, demi masa. Masa apa artinya? Waktu. Walaupun al-asr juga ada yang menafsirkan waktu asar adalah waktu, itu salat asar. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersumpah dengan menggunakan waktu. Menggunakan waktu, wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman dan melakukan amal saleh dengan sifat seterusnya. Baik. Para ulama menjelaskan maksud daripada waktu di sini, sebagaimana perkataan Hafidz Ibnu Katsir, kata beliau adalah al-asr ay az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakatu bani adam min khairin wa syarrin. Jadi maksud dengan al-asr adalah yakni waktu yang anak Adam hidup beraktivitas di dalamnya, baik untuk kesibukan yang baik ataupun kesibukan yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai sumpah dengan menggunakan waktu, menunjukkan waktu itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan waktu, teman-teman, adalah perhiasan atau harta setiap muslim. Dengan waktu kita akan dibedakan dengan yang lainnya. Karena setiap orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jatah waktu yang sama, 24 jam. Namun kenapa terjadi perbedaan kehidupan manusia? Ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Ada orang yang saleh, ada orang yang saleh. Ada orang yang sukses, ada orang yang bangkrut. Nah, apa yang membedakan, Pak? Yang membedakan adalah cara mereka dalam menggunakan waktu. Itu perbedaannya, Pak. Iya, itu perbedaannya. Cara mereka menggunakan waktu. Oleh karenanya masalah waktu ini sangat banyak nasihat dari para ulama. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Ya. Waktu itu ibarat pedang. Jika engkau pandai menggunakannya, memanfaatkannya, maka engkau beruntung. Wa illam taqtahu qata'ak. Jika kamu tidak mampu, tidak pandai menggunakan waktu dan umurmu, maka justru engkau akan menyesal. Waktu itu akan memenggal leher. Artinya apa? Engkau akan menyesal. Engkau akan menyesal. Oleh karenanya tentang waktu sangat berharga di dalam Islam. Ya, Nabi SAW pernah mengatakan di antara hal yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah nikmat apa? Nikmat waktu buang. Adanya umur, adanya kesehatan, tapi tidak mereka gunakan dengan sebaik mungkin. Nabi SAW pernah mengatakan, ni'matani maghlunun fihima
katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lupa atau lari dari memanfaatkannya. Yang pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah al-farad. Apa itu sihah? Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan. Ya. Kalau kita ingin tahu nikmat sehat, maka lihatlah orang yang sedang dirundung kesedihan dan rasa sakit. Itu perlu tahu kita bagaimana nilai kesehatan. Demikian pula waktu luang. Kalau kita ingin tahu bagaimana nikmat waktu luang, teman-teman, lihatlah orang yang sedang disibukkan dengan hal yang tidak bisa mereka lari daripadanya. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan musibah, sibuk dengan apa? Dengan penyakit dan semisalnya. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas juga pernah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tuamu. Ya, ini anak-anak muda, kawan-kawan masih berusia muda, hendaklah kita manfaatkan usia muda dengan semaksimal mungkin, ya, dalam hal kebaikan. Bahkan ada spesial orang-orang yang memanfaatkan usia muda dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam menuntut ilmu agama, dan hal yang bermanfaat untuknya, dia akan menjadi salah satu orang yang dijamin, ya, keamanan nanti di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah syababun aw syabun nasha'a fi ibadatillahi subhanahu. Ini anak muda yang tumbuh berkembang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masa sehat sebelum datang masa sakit. Yang ketiga, masa kaya atau masa kelapangan sebelum datang masa miskin. Yang keempat adalah masa lapang sebelum datang masa yang menyibukkan. Dan yang terakhir adalah datangnya, ya, hayatuka qabla mautik, yakni datangnya kematian, datangnya masa hidup sebelum datang masa kematian. Al-Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan tentang ayat ini, kata beliau, fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawali. Nikmat yang 5 ini yang disebutkan tadi, maka tidak akan diketahui nilainya kecuali setelah 5 hal itu hilang daripadanya. Di 5 ini, Pak, masa muda, masa sehat, masa lapang, masa kaya, dan masa hidup. 5 hal ini orang banyak lalai. Tidak akan tahu nilai yang 5 ini sebelum 5 itu hilang daripadanya. Orang kalau sudah hilang, Pak, baru sadar. Dan inilah sifat manusia. Kalau sudah hilang baru sadar. Tapi kalau masih ada dianggap biasa. Kenapa? Sengenemu, ya. Tapi kalau sudah tiada baru terasa. Ya. Dan ini juga berlaku dalam kehidupan. Apa saja kita akan menganggap biasa. Kita tuh manusia memiliki kecenderungan, sifat yang kurang baik. Apa itu? Suka mengangan-angankan sesuatu yang belum ada. Tapi kalau sudah ada, justru dianggap biasa. Ini sikap manusia. Apa saja bentuknya. Baik terkait dengan sesuatu yang Nabi tadi, atau perkara-perkara dunia. Iya. Kita terkadang mengangan-angan, menginginkan pekerjaan yang lebih baik yang kita lihat kawan kita punya profesi tertentu. Padahal kita belum mendapati pekerjaan seperti dia. Dengan di saat yang sama justru kita mengkerdilkan, menganggap kecil nilai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kerjaan yang ada. Inilah sikap manusia. Demikian pula istri. Kita terkadang melihat istri orang lain terlihat lebih cantik. Orang mata ini sering memandang hijau rumput tetangga daripada rumput kita. Ini sifat manusia ini. Dia mengaku, andaikan istri saya seperti dia, seperti istri teman saya. Dengan saat yang sama, dia akan merendahkan nilai istri yang ada padanya. Sehingga dia lebih berobsesi kepada sesuatu yang belum dia punya. Di saat yang sama dia menganggap kecil nikmat yang Allah titipkan yang ada bersamanya. Ini adalah sifat manusia. Oleh karenanya perkataan Imam Munawi, manusia akan tahu nilai sesuatu itu setelah ia hilang daripadanya. Baik. Oleh karenanya teman-teman, waktu yang ada bersama kita ini mesti kita manfaatkan dengan baik, terutama yang sudah berusia tua ini lebih ditekankan. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, dan janganlah kita lalai daripada waktu. Walaupun waktu ini teman-teman kita gunakan ya dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lain. Ya, dari satu ketaatan menuju ketaatan yang lain.
Dan diri kita adalah susunan daripada hari-hari. Diri kita ini, Pak, saya dan kita semua, kita adalah susunan daripada hari-hari. Kalau hari-hari kita sudah sampai batas maksimal, maka kita tidak disebut lagi dengan manusia, tapi kita disebut dengan apa? Dengan mayat dan jenazah. Hal ini sebagaimana nasihat yang bagus daripada Imam Hasan al-Basri rahmatullah alaih, kata beliau, ya benar Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Ya, idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'du. Kalau satu hari dari usiamu telah berlalu, artinya sebahagian daripada jatah hidupmu telah habis digunakan. Wa idza dhahaba ba'du khasyata an ya'tiyakal maut. Kalau sebagian besar daripada usia jatah umurmu telah kau jalani, maka khawatir sebentar lagi kematian yang segera mendatangi. Inilah kita manusia, teman-teman. Kita adalah kumpulan hari-hari. Dan jauhi daripada menggunakan masa lapang dengan hal yang apa, teman-teman, tidak bermanfaat. Iya, ada orang punya masa lapang, tapi justru digunakan untuk apa? Hal yang tidak bermanfaat, main game, main PlayStation. Ini banyak dapat penyakit ini, banyak sekali. Padahal dia tidak tahu dengan kadar nilai waktu. Orang dahulu, Pak, mereka berjibaku menggunakan waktu. Terkadang mereka merasa tidak waktu yang mereka gunakan itu, waktu yang diberikan oleh Allah SWT itu kurang untuk mereka. Kurang. Ya. Satu kali pernah disebutkan oleh sebagian akhir ini, Imam itu penulis Taisir Kalimah Rahman, siapa namanya? Gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Abdurrahman Sa'di. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah pernah satu kali menemukan anak-anak muda yang di tepi jalan ketawa terbahak-bahak, biasa nongkrong cerita. Kalau anak muda kalau nongkrong apa ya? Tawa cerita, ini manfaat. Maka kata beliau berhenti dan dinasihatkan, wahai anak muda, maukah saya beli waktu Anda? Saya ini kurang waktu. Kenapa? Karena beliau sibuk menulis, belajar, mengajarkan ilmu, berdakwah, ya, memtalaah kitab. Sibuk waktu beliau dengan itu. Sehingga karya-karya tersebut sangat banyak bermanfaat untuk umat. Maka beliau terheran melihat anak-anak muda yang nongkrong di tepi jalan ketawa terbahak-bahak menggunakan masa yang lapang untuk apa? Tidak bermanfaat. Maka kata beliau, tujuan beliau adalah menasihati. Saya ini kurang waktu. Maukah saya beli waktu luang Anda untuk saya? Tujuannya apa? Agar anak muda ini sadar, bahwasanya Anda memiliki waktu luang bukan untuk ini digunakan, tapi gunakanlah untuk apa? Hal yang bermanfaat. Untuk hal yang bermanfaat. Oleh karenanya, tidak boleh kita menggunakan waktu luang kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Tentang waktu akan dihisab, teman-teman. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, di antara belum beranjak kaki anak Adam nanti di akhirat, yang akan ditanya di antaranya apa? Masalah waktu untuk apa digunakan. Jadi bukan perkara gratis waktu ini, tidak. Saya heran melihat orang yang suka main game, PlayStation, padahal dia sangat banyak proposal hidup yang mesti kita lakukan. Banyak proposal hidup. Iya, apalagi bagi yang sudah punya keluarga. Teman-teman yang punya keluarga, gimana rasanya rasa berkeluarga? Beda enggak proposal hidup kita dengan sebelum berkeluarga? Pak Fitra gimana? Beda sekali. Banyak proposal hidup yang mesti kita lakukan. Oleh karena jangan sia-siakan waktu. Iya, ada waktu kita untuk keluarga, ada waktu kita untuk belajar, ada waktu kita dengan orang tua, ada waktu kita untuk untuk bermajlis dengan orang-orang yang baik. Nah, ini mesti kita perhatikan. Belum lagi dengan tanggung jawab dan segala macam. Dan karenanya hal yang sangat mengherankan yang paling bisa disesalkan oleh para salaf dahulu adalah terbitnya matahari kemudian terbenam namun dia belum melakukan amal saleh yang bermanfaat. Ini hal yang disesalkan oleh para ulama di masa lalu. Kita lihat di sini keterangan daripada pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia halaman 139. Kata beliau, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi umri wa lam yazid fihi amali." Tidak ada yang aku sesalkan atas sesuatu seperti penyesalanku akan suatu hari di mana mataharinya tenggelam, umurku berkurang, namun amal kebaikanku tidak bertambah. Amal kebaikanku tidak bertambah. Ini hari berganti hari, matahari terbit dan tenggelam, tapi kita
kita tidak keluar daripada kebiasaan yang lalai. Tidak ada amal saleh yang kita lakukan hari ini. Dan ini adalah kebiasaan apa? Kebiasaan orang-orang yang pengangguran. Kebiasaan orang-orang yang pengangguran. Oleh karena dalam Islam, teman-teman, waktu yang digunakan tidak dengan kebaikan, maka itu disebut dengan waktu yang merugi. Waktu yang merugi. Dalam Islam kita tidak boleh ada pengangguran. Dan pengangguran itu bukan maknanya harus tidak bekerja. Tidak. Dan itu sudah pasti ya. Tidak bekerja itu adalah pengangguran. Tetapi ada juga bentuk pengangguran yang lain. Apa itu? Waktu yang lapang, waktu luang digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti tadi, main game, ya, mencari hal-hal yang tidak bermanfaat. Anda boleh menggunakan handphone, tapi gunakan mobile untuk hal yang bermanfaat. Dengarkan kajian, mencari artikel-artikel yang bermanfaat. Jangan sibuk scrolling, cek ke bawah apa gitu. Hal yang tidak bermanfaat. Harus ada tujuan kita. Harus ada tujuan. Ini saya mau buka handphone, ini apa yang mesti saya cari? Ada ilmu, ada kajian, atau ada ilmu ada hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya yang harus saya manfaatkan. Kalau tidak, usia kita akan habis. Usia kita akan habis. Ya, kata para ulama, HP ini adalah pencuri waktu terhebat di zaman ini. HP ini, Pak, pemaling, pencuri waktu terhebat di masa ini. Di sebagian orang katakan, benar nggak? Benar sekali. Dahulu semasa kita, saya masih menemukan, Pak, masih usia kepala 3 ya. Saya masih menemukan masa tidak kena HP. Kita kalau dahulu di masa tahun 2000-an itu HP belum terlalu sekarang. Walaupun sudah ada yang menggunakan handphone ya. Tapi kita kalau orang-orang di kampung-kampung itu masih belum menggunakan HP. Sehingga kehidupan kita itu lebih setengah maksimal. Setengah maksimal, walaupun kita tidak katakan maksimal. Artinya apa? Kita benar-benar menggunakan kehidupan dengan real dan nyata. Pagi kita berangkat sekolah, pulang sekolah nanti bantu orang tua, ayah ke sawah, kemana, ke ladang. Sore nanti ke surau, ngaji, sholat, atau di langgar dan sekitarnya. Pulang dari surau nanti Pak, habis sholat isya, mengaji dengan guru atau dengan orang tua, kita pulang ke keluarga. Ngapain? Ya sudah makan malam, kemudian istirahat. Itu aktivitas kita. Besok pagi itu lagi. Coba bandingkan kita hari ini, Pak. Kita waktu kita dengan keluarga pun tapi seakan-akan tidak dengan keluarga. Inilah musibah hari ini. Kita duduk dengan istri menghadap ke dinding, kita menghadap ke bantal. Ngapain? Chattingan, Facebookan dan semisal. Anak-anak ditinggal. Inilah fitnah hari ini. Karena kalau kita tidak pandai menggunakan benda ini, maka kita akan disuburkan. Kita akan dijerumuskan kepada yang masa depan yang berujung dengan penyesalan. Rekannya harus maksimal dan pandai-pandai dalam menggunakan barang. Ya, ini yang pertama, manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Yang kedua, bekal yang perlu kita perbaiki untuk kita siapkan menghadapi kematian teman-teman adalah memperbaiki akidah, akhlak dan tambah bekal ilmu agama. Ini bekal. Ini bekal. Tentang perbaikan akidah teman-teman ini sangat penting dalam agama kita. Karena yang membedakan Muslim satu dengan yang lain adalah perkara akidah. Dan perkara akidah adalah perkara yang sangat sakral. Tahu akidah teman-teman? Ideologi, keyakinan. Ada amal ibadah yang dinilai dalam Islam tidak. Maksudnya tidak semata amal zahir ya. Salat, puasa, zakat. Itu kan ibadah yang tampak. Ada yang lebih berat, yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Akidah. Akidah ini teman, di mana letaknya? Di keyakinan. Saya tidak tahu di mana letaknya. Di jantung apa di hati akidah? Keyakinan itu di mana, Pak? Di hati. Di hati atau di jantung ya, terserah. Yang penting sudah sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak, abstrak ya. Abstrak, sesuatu yang abstrak. Namun ini sangat besar pengaruhnya dalam Islam. Ya, sangat besar pengaruhnya dalam Islam. Anda selamat dari akidah memiliki akidah yang selamat, ini adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Karena di sana banyak akidah-akidah yang rusak yang disusupkan ke dalam tubuh umat Islam. Dan manusia umat Islam mengadopsi akidah yang rusak. Apa contoh akidah yang rusak? Kalau akidah yang selamat maklum, ya, akidah yang selamat maklum, ya. Dan saya walaupun maklum, tapi saya berharap tetap menekankan kepada diri saya dan kawan-kawan, hendaklah kita belajar akidah yang selamat, belajar akidah yang sahih terlebih dahulu, ya. Dan para ulama banyak menyusun buku dalam hal ini. Jangan sampai kita tidak tahu mana akidah pokok yang harus kita yakini, sehingga kalau orang yang tidak tahu dengan akidah yang sahih, mudah baginya untuk jatuh kepada akidah yang rusak.
Akidah yang rusak. Salah satu sebab munculnya ya akidah yang rusak di tubuh Islam, salah satu sebabnya apa, Pak? Tidak belajar ilmu agama. Itu sebabnya. Ilmu itu tidak dipelajari, tidak ada mengulang kaji. Bahasa orang kita, orang Minang, tidak lagi mengulang kaji. Apa artinya? Ilmu tidak lagi dibicarakan. Ketika ilmu tidak dibicarakan lagi di suatu komunitas, suatu masyarakat, keluarga dan semisalnya, maka akidah-akidah sempalan yang rusak mudah disusupi kepada masyarakat itu. Pasti. Dahulu orang-orang Quraisy, Pak, kenapa mereka sampai stagnan kepada sebuah keyakinan yang di puncak kerusakan, jadi di puncak jahiliyah. Padahal orang-orang Quraisy itu, Pak, adalah cucunya daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa sebabnya, Pak? Karena ulah lama tidak ngaji. Itu sebabnya, Pak. Jadi kurun dari masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuju Nabi Muhammad SAW diutus itu ada belasan kurun, ya, belasan kurun lamanya. Dan di masa itulah ilmu tidak lagi diulang, kecuali sedikit. Sehingga yang terjadi adalah jatuhnya mereka kepada akidah yang rusak, ya, kepada akidah yang rusak. Padahal nenek moyang mereka dahulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyembah siapa? Menyembah Allah SWT. Inna Ibrahim kana ummatan wahidah atau ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat yang satu, di mana dia adalah hamba yang berdiri di atas tauhid, cenderung kepada tauhid, dan dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT. Nah, orang-orang Quraisy dahulu, Pak, tahu sekali dengan siapa? Ini moyangnya, sentaro, sesumbar mereka bangga dengan Nabi Ibrahim dan bangga dengan Nabi Ismail, nenek moyang mereka. Tapi kenapa justru mereka menyembah kepada berhala? Ini puncak kerusakan akidah yang luar biasa. Apa sebabnya? Lama tidak ngaji. Jadi ilmu tidak lagi diulang. Ilmu tidak lagi diulang. Bukti mereka masih mewarisi daripada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Mereka masih kenal dengan namanya apa? Ibadah haji. Mereka masih kenal dengan namanya tawaf. Walaupun ditambah tengah dengan ibadah-ibadah yang lain. Tawaf tapi telanjang. Dengan ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab kerusakan akidah di tubuh sebuah komunitas itu bukan muslimin adalah dengan sebab ilmu tidak lagi dibaca. Karena pelajaran majelis-majelis ilmu seperti ini, teman-teman, perlu kita terus. Tidak perlu kita yang hadir sedikit. Ya, tidak perlu dengan hadir dan sedikit. Memang zaman sekarang kita diuji dengan demikian. Ada majelis ilmu tapi tidak diminati. Yang diminati apa? Yang tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada ilmu di dalamnya. Kalau ada umpama undangan stadion bola, umpama bola di negeri tertentu, ya, jadwalnya jam 10 malam. Kemudian di hari malam, ya, sore yang sama ada jadwal ngaji di masjid community. Kira-kira yang ramai hadir mana? Yang mana? Pasti yang stadion lebih ramai, sudah pasti. Kalau kita bandingkan ini masjid sekecil ini, mana yang besar pada stadion? Tapi justru untuk satu soft saya kadang tidak hadir, Pak. Untuk sholat, untuk hadir belajar ilmu. Tapi kalau stadion, rela antrian, kan bayar ya, bayar pakai rekening. Ya, ini gratis tapi tidak hadir. Inilah kondisi fitnah kita ini. Tapi meskipun demikian, ilmu mesti kita bicarakan, mesti kita bicarakan. Tidak perlu orang mau dengar, mau hadir banyak atau tidak, mesti kita teruskan. Karena kalau ini sudah hilang, Pak, mudah bagi syaitan untuk memasukkan apa? Akidah-akidah yang rusak. Ya, akidah-akidah yang rusak. Ya. Kebenaran mesti disampaikan, ya, walaupun banyak orang yang tidak menengok, tapi kebenaran adalah dia akan tetap senantiasa dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Adapun kebatilan, kelalaian, maksiat, hal-hal yang haram, ini bagikan buih di lautan. Banyak memang, banyak minatnya, tapi dia tidak akan kekal dan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara sebab akidah itu rusak, akidah rusak diadopsi oleh manusia karena taklid. Taklid. Apa itu taklid? Fanatis. Fanatis kepada ajaran nenek moyang. Ini sebab akidah kita rusak. Dan hal ini berlalu dari masa ke masa. Orang-orang Quraisy dahulu ketika didakwah oleh Nabi SAW mengajak pada agama Nabi Ibrahim yang nenek moyang mereka di masa dahulu, ini agama tauhid yang cenderung kepada tauhid dan jauh daripada syirik. Apa jawaban mereka, Pak? Jawaban mereka satu saja. Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang ajaran yang sudah dibawa oleh para rasul, yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa jawaban mereka, Pak? Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana.
Oh, kami sudah cukup dengan ajaran yang kami peroleh, yang kami wariskan dari kakek moyang dan nenek moyang. Apa kata Allah? Awalau kana aba'u la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun ajaran yang dititiskan, yang diwariskan oleh nenek moyang, kakek moyang mereka itu tidak di atas kebenaran, walaupun nenek moyang mereka, kakek moyang mereka masuk orang yang tidak berakal dan tidak di atas kebenaran, tetap mereka wariskan. Dan ini sebab terbesar, Pak, apa munculnya akidah-akidah yang sesat di dalam apa di tubuh umat Islam. Sekarang kita diskusikan apa contoh akidah yang rusak yang ada di tubuh umat Islam. Apa contohnya? Ada apa tidak? Banyak sekali, banyak sekali. Seperti apa? Seperti keyakinan tentang apa? Adanya ruh-ruh orang yang meninggal dunia bisa menguasai tempat-tempat tertentu. Ya, gunung tertentu dikuasai oleh nenek moyang fulan. Kemarin dia tahu sekian meninggal, kemudian ruhnya tidak diterima langit dan bumi. Terus kemana ruhnya, Pak? Udah melantung lagi ke dunia. Terus ngapain? Menjelma menjadi apa? Jadi genderuwo, jadi harimau, menjadi mimi, apa ini dan semisalnya. Terus di mana dia sekarang, Pak? Dia menguasai lembah. Ada nggak keyakinan ini, Pak? Banyak di tengah masyarakat kita. Banyak sekali di Nusantara masih ramai. Kita masih tahu, Pak, ada kampung-kampung tertentu. Mereka sebenarnya ini masih ada. Keyakinannya kalau masuk rimba, orang kampung biasa mencari mata pencari ke rimba, cari kayu bakar dan semisalnya, ya, cari getah dan karet, rimba-rimba besar. Mereka kalau masuk rimba pasti melakukan ritual minta izin pada siapa, Pak? Penghuni hutan atau penghuni rimba. Apa bahasanya? Ini itu artinya nenek, ya. Ini atau nenek, ini anak cucu mau lewat, tolong beri apa namanya? Tolong beri izin untuk lewat. Nah, nanti sedekahnya apa, Pak? Sedekahnya adalah dengan mendahak. Gitu. Kenapa? Hal ini harus dilakukan karena mereka meyakini hutan ini dikuasai oleh nenek. Kalau tidak, anak cucu tidak melakukan seperti itu, maka nanti akan kualat. Kenapa, Pak? Kualat. Keyakinan ini masih ada apa tidak? Banyak. Sebanyak. Dan ini bentuk akidah yang rusak. Kenapa akidah ini rusak? Karena tidak diajarkan dalam Islam. Justru disusupkan ke dalam Islam. Kalau akidah Islam gimana, Pak? Akidah Islam jelas. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ketika mayat atau jenazah mayat yang telah meninggal dunia, mereka meminta kepada Allah, qala rabbirji'un. Ketika mereka telah melihat azab neraka itu benar-benar ada, surga itu benar-benar ada, dan mereka sudah sampai kepada tahap ainul yaqin, jadi keyakinan yang benar, apa mereka minta kepada Allah? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa melakukan amal saleh dulu. Apa kata Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qa'ilah. Itu hanya omongan belaka. Tidak akan terbukti. Kemudian kata Allah, innaha kalimatun huwa qa'ilha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Sementara di belakang mereka ada dinding barzakh yang menghalangi antara kehidupan dunia dan akhirat, dan mereka senantiasa ikut berada di situ sampai hari pembalasan. Artinya apa? Akidah kita bersumber dari Al-Quran. Orang yang sudah meninggal dunia, siapapun dia, mau orang baik, mau orang tidak baik, orang kafir, orang muslim, kalau sudah mati, ruhnya berada di mana? Di alam barzakh. Tidak ada yang namanya ruh pulang ke bumi. Tidak ada ruh yang namanya pulang ke dunia. Namun keyakinan ini justru berasal dari keyakinan orang Hindu, di mana mereka mengadopsi keyakinan reinkarnasi. Ruh-ruh orang tertentu bisa kembali ke dunia menjelma menjadi babi, dan ini diadopsi di Indonesia jadi babi ngepet namanya, ya. Jadi genderuwo, Roro Kidul dan segala macam. Ini adalah keyakinan Islam. Namun meskipun demikian masih banyak orang-orang yang mengadopsi akidah ini. Nah, dan konsekuensi akidah ini, Pak, buruk sekali, fatal sekali. Sampai mereka rela memberikan pengabdian kepada kepada ruh yang mereka yakini seperti itu. Sehingga adalah orang bukan sesajen. Dan sesajen itu, Pak, bukan berarti bukan harus perkara besar, tidak. Sampai urusan mendehem tadi, itu bagian daripada sesajen. Walaupun ada, Pak. Iya, walaupun tidak nampak. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau tidak saya lakukan ini, maka saya akan kualat.
Ditambah lagi dengan apa? Sesajen yang lebih besar. Ada orang kalau gunung tertentu supaya gunung tidak runtuh, tidak meletus, gunung Merapi atau apa karena dijaga oleh penjagaan makhluk tertentu, maka diberikan sesajen di sana, bunga-bungaan segala macam. Ini bentuk daripada akidah yang rusak. Dan ini bahagian daripada kesyirikan, hukumnya fatal lah bisa. Fatal lah bisa. Nah, keyakinan seperti ini, Pak, ini perlu untuk kita obati. Sebelum ajal menemui kita, hendaklah kita tinggalkan, bersihkan akidah kita daripada keyakinan itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada masa lalu. Setelah itu apa? Hendaklah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap bertemu dengannya. Ini penting sekali. Penting sekali memperbaiki apa? Akidah dengan cara menuntut ilmu agama. Baik, apa ada lagi akidah yang lain? Ada enggak yang lain? Masih banyak, Pak. Keyakinan kepada keris, pada benda-benda mati, pada benda-benda tertentu, yakini bisa memprotek diri. Ini akidahnya berbahaya. Sebanyak anak orang-orang Islam yang memakai apa namanya, Pak? Azimah, masih banyak, Pak. Baik di tangan, atau yang di leher, yang di pinggang, bahkan dalam dompet. Lalu ada, Pak? Raja-raja gitu kan, raja apa? Ya enggak tahu gitu kan maknanya apa. Ditaruh dalam dompet dengan keyakinan selama benda ini masih ada bersama saya, dia akan bisa memprotek diri saya. Ini syirik, Pak. Syirik. Bahkan termasuk syirik besar. Kenapa? Dia kan syirik itu ada dua. Para ulama menjelaskan syirik ada dua. Ada namanya syirik asghar, ada akbar. Apa beda keduanya? Apa beda keduanya, Pak? Syirik kecil apa? Oh, itu konsekuensi. Sekarang kita melihat dari sisi keyakinan. Kapan kita sebut ini syirik kecil, kapan kita sebut ini syirik besar. Sekarang, kalau ada orang pakai zimat, ini azimat ini bisa kita katakan syirik kecil, bisa kita katakan syirik besar. Kapan ini? Masih dari Allah. Baik. Kalau kita yakini benda ini dia hanya sebagai sebab, namun yang menjaga kita adalah Allah. Maksud syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil. Kalau syirik besar kapan? Kalau kita yakini sepenuhnya. Nah, sekarang orang-orang yang mana nih? Pasti tidak keluar salah satu daripada dua ini. Dan keyakinan ini teman-teman banyak menyebar di tengah muslim. Masih banyak nenek-nenek kita, orang tua kita yang mereka mengadopsi apa keyakinan lama. Ya, ada benda-benda keris lah, rambut lah, kayu lah, apa saja. Mereka yakin, ini bisa memprotek diri saya. Kalau sampai tahap ini teman-teman, meyakini benda itu memprotek diri kita, maka jatuh pada syirik besar. Luar biasa. Ya. Artinya sangat besar di dalam Islam. Oleh karenanya, membersihkan keyakinan akidah kita ini jauh lebih utama sebelum kita meninggal dunia. Dan ini nasihat untuk saya dan kita semua pada orang tua kita dan siapapun yang mendengarkan suara ini, hendaklah berbekal dengan membersihkan akidah terlebih dahulu. Ya, karena akidah ini adalah perkara yang akan menentukan kita di surga atau di neraka. Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang masih meyakini perbuatan syirik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Anda masih berbuat syirik sementara maka engkau akan akan menghapuskan perbuatan amal saleh. Wala takunanna minal khasirin, dan aku akan termasuk orang yang merugi, yang masuk neraka di akhirat. Ini perkara yang besar. Iya, perkara yang sangat besar. Harus kita bekerja sama teman-teman, memperbaiki akidah umat ya dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Dan Nabi SAW beliau senantiasa menghabiskan usia beliau memperbaiki akidah umat. Bahkan 10-13 tahun di kota Mekah, yang paling beliau fokuskan dakwah adalah dakwah masalah akidah, masalah tauhid. Ini yang beliau luruskan terlebih dahulu. Sampai-sampai suatu kali Nabi SAW pernah menemukan seorang sahabat yang masih memakai di tangannya ada gelang. Tangannya ada gelang. Gelang itu warnanya warna kuning keemasan. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat ini, "Mahadi, apa yang kau pakai ini?" Kata laki tadi, ini adalah minal wahinah. Ini adalah sesuatu yang akan menjaga saya, memprotek diri saya. Kata Nabi SAW, "Inzi'ha." Buanglah azimat yang kau pakai itu. Fa innaha la taziduka illa wahna. Karena azimat itu tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Wa in mitta wa hiya alaik ma aflahta abada. Kalau engkau mati, sementara azimat itu masih berada bercokol di tanganmu, di dompetmu, di badanmu, ma aflahta abada. Kau tidak akan beruntung selama-lamanya.
Berarti apa Pak? Nabi begitu bersemangat menghabiskan usia beliau dalam memperbaiki akidah umat. Dan ini tugas kita bersama. Saya dan bapak-bapak yang sudah mendengarkan pembahasan ini, kewajiban kita bersama. Kalau kita memperbaiki akidah, mulai dari orang terdekat kita, orang tua kita, ibu bapak kita. Namun ingat, penjelasannya adalah dengan apa? Penjelasan yang baik, kata yang santun, sampaikan dengan logika yang sehat. Tidak perlu pakai dalil. Karena kadang orang tua kita dalam berdakwah tidak sama seperti kita. Ideologi mereka berbeda. Cara pandang mereka sudah berbeda. Nah, harus sampaikan pula dengan oh Nabi bersabda tidak perlu. Sampaikan dengan logika. Logika yang bisa dia terima. Apakah mungkin benda kecil ini ya bermanfaat untuk menjaga diri, menjaga kita? Yang menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada misal apa? Tidak ada yang menjaga selain daripada Allah Azza. Baik. Hatta batu akik. Cincin batu akik, masih ingat fenomena batu akik tahun berapa kemarin? Hah? Itu kan ribut di mana-mana. Nah, datang orang Nusantara, begitu. Batu akik bukan dijadikan sebagai bisnis semata, tidak. Tapi ada peranan akidah di sana. Mereka mengorbankan apa? Luar biasa. Iya. Sampai batu akik jualan harganya sampai berapa? Mahal luar biasa ya. Ini yang dikorbankan apa Pak? Akidah, bukan masalah bisnis semata, tidak. Nah, inilah bentuk kerusakan akidah yang terjadi di tengah umat. Nah, apa yang apa namanya bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Bersihkan poin ini, bersihkan poin ini. Dan inilah yang sangat utama kita untuk kita bersihkan. Dan salah satu cara untuk mengubah akidah yang rusak, teman-teman, adalah dengan belajar ilmu agama. Sahabat kita menuntut ilmu agama. Jangan habiskan masa tua kita sementara kita dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti dengan agama mana yang benar dan mana yang salah. Ya, mana yang benar dan mana yang salah. Salah seorang ulama dahulu seperti salah seorang ulama tabi'in pernah memberi nasihat kepada anaknya untuk menuntut ilmu agama. Tuntutlah ilmu agama sampai engkau apa? Sampai engkau menjadi orang yang benar tentang ilmu agama. Kenapa? Karena yang paling buruk dalam kondisi hidup ini adalah ma'akbaha min syai'in jahil. Ini orang yang paling buruk itu adalah orang yang memasuki usia tua tapi dia tidak mengerti ilmu agama. Mana yang tauhid, mana yang lawannya, mana yang sunnah, mana yang berseberangan dengan tidak mengerti apa-apa. Ini adalah bentuk apa? Bentuk keburukan yang dialami oleh manusia di hari tua. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan teman-teman untuk kesempatan kali ini. Kalau ada waktu untuk diskusi, masih ada waktu 4 menit untuk diskusi, kami persilahkan. Baik, silakan. Iya, Pak. Iya, Pak. Dahulu melakukan sajen. Baik, dulu kita belum luruskan perlu tahu terlebih dahulu apakah tentu nenek kita muslim ya, muslim dan muslimah ya. Baik, dia begini teman-teman. Kalau secara hukum asal ya, seseorang itu selama dia muslim dan kita tahu dia meyakini secara dasar dia bertauhid kepada Allah SWT secara dasar, kemudian dia masih melakukan ibadah-ibadah yang seorang muslim bisa dikatakan muslim dengan ibadah itu, sholat dan sebagainya, maka dia berdiri pada hukum Islam. Itu satu tuh. Tidak boleh kita meyakini dia jatuh kepada kesyirikan, apalagi keluar dari Islam sampai ada sesuatu yang sahih, yang terang. Ya, ada terkumpul baginya syarat dan ada terkumpul baginya dan tidak ada penghalang. Itu pasti perlu kita tahu. Maksudnya begini, seseorang muslim tidak boleh kita cap dia sebagai musyrik walaupun dia melakukan kesyirikan. Walaupun melakukan kesyirikan sampai tegak kepadanya penjelasan. Hujah. Gitu, Pak. Dan kalau kita lihat nenek-nenek kita dahulu, wallahu a'lam, mungkin barangkali penjelasan secara detail belum sampai kepada mereka. Sehingga dengan demikian hujah belum tegak atas mereka dan mereka masih belum tahu mana yang tauhid dan mana yang syirik. Mereka meyakini kalau berdoa melalui wasilah kubur itu tauhid menurut mereka.
Kenapa? Tidak sampai ilmu. Tidak sampai ilmu. Kalau kondisinya real dan ilmu benar-benar belum sampai kepada mereka, belum sampai apa namanya, rincian belum tegak kepada mereka, dan tidak pula ada yang pernah mengingatkan. Wallahu alam, saya melihat dalam hal ini masih memakai kaidah udzur bil jahl. Jadi kita berikan udzur karena kebodohan. Kita berikan udzur karena kebodohan. Dengan demikian konsekuensinya kita masih berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan Allah terima udzur mereka dan Allah ampuni dosa-dosa. Yang bermasalahnya itu kapan, Pak? Kalau hujah sudah sampai kepada mereka dan tidak ada yang menghalangi, dia tidak bodoh, dia tidak terpaksa, dan dia tidak apa namanya, tidak orang jahil, ya. Sementara ilmu sampai kepada mereka sudah kita tegakkan, masih melakukan itu, maka dengan ini wallahu alam kita tidak berani mendoakan orang seperti itu. Paham, teman-teman? Oleh karenanya, kalau ada nenek-nenek seperti itu dan mungkin ilmu belum sampai kepada mereka, maka kita masih bisa mendoakan mereka, Allah. Karena Allah SWT, teman-teman, adil. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menyiksa seseorang sampai datang seseorang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab seorang pun sampai datang kepada mereka seorang rasul. Rasul baik itu para nabi dan rasul ataupun para dai. Para dai, orang berilmu, orang yang mengingatkan, "Ma, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini salah." Terus bagi mereka tidak ada kebodohan, ya. Maka dalam hal ini baru tegak. Tapi kalau mereka bodoh, mereka tak tahu apa-apa, kerjanya ke sawah ke ladang, bodoh, memang tak tahu ilmu, tahunya apa-apa, masalah bagaimana menanam jagung, ya, panen, masalah urusan panen, urusan belanak, itu yang ngerti. Adapun agama tidak lagi dibicarakan kepada mereka, sementara mereka sajen supaya padinya menjadi, tanamannya menjadi, harus kasih sajen dulu kan, Pak, itu biasa dulu di kampung-kampung. Ilmu sudah sampai kepada mereka, maka orang seperti ini wallahu alam mudah-mudahan bisa diberi betul, dan kita doakan kepada Allah dan Allah memaafkan kesalahan mereka dan Allah ampuni dosa mereka selama mereka asalnya adalah muslim. Tapi kalau orang kafir mana boleh? Tidak boleh kita doakan sama sekali. Ada orang tua kita kafir, ya, dan kita tidak tahu dia sebagai muslim, maka tidak boleh sama sekali kita doakan mereka dengan dalil maka nalil musyriki maka nalil nabi walladzina amanu an yad'u lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahil. Tidak halal bagi seorang nabi dan orang muslim untuk mendoakan orang musyrik setelah dia tahu dia adalah orang yang musyrik. Wallahu a'lam. Saya dipandai. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat untuk saya semua. Kita tutup dengan fatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.